Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia selalu tentunya buat sahabat Melibit dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Melibit akan berbagi cerita atau sharing seputaran tentang burung perkutut berwarna. Dan cerita pada kali ini adalah tahapan ataupun periode burung perkutut berwarna mulai birahi, kemudian kawin, bertelur, mengerami, menetas, hingga menjadi pijikan yang siap dipindahkan dari induknya. Untuk mencapai tahapan-tahapan tersebut tentu saja tergantung kepada beberapa hal. Yang pertama adalah gen atau keturunan, turunannya adalah baik. Kemudian usianya cukup, artinya sudah cukup untuk produksi alias dewasa. Kemudian yang ketiga adalah nyaman tempat kandangnya, kemudian susunya, sehingga burung perkutut akan merasa betah dan siap berproduksi. Untuk itu, yuk kita lihat pentahapan-pentahapan daripada contoh yang ada dalam video ini. Tahap awal ataupun fase awal sebelum indukan burung perkutut ini menuju ke tahap yang kedua, yaitu bertelur, baik pada burung yang awal pertama kali produk maupun yang sudah produkan. Yang pertama adalah masa memeti dalam bahasa Jawa atau masa birahi. Masa birahi ini biasanya berlangsung kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari sebelum burung ini benar-benar untuk bertelur. Pada tahapan ini memang terkadang terjadi salah satu indukan, baik untuk yang pejantannya maupun yang betinanya, memang benar-benar belum siap produk. Dan hambatan ini biasanya salah satu dari burung ini, seperti dalam video ini, adalah dipatuki. Namun tidak usah khawatir, apabila kedua indukan ini memang sudah benar-benar siap produk, maka burung ini akan melakukan perkawinan, dan selang 2 atau 3 hari seperti yang disebutkan tadi, burung ini akan benar-benar bertelur seperti pada video ini. Dan biasanya burung perkutut ini bertelur 2 butir. Dan untuk waktunya biasanya hari pertama adalah butir yang pertama, kemudian pada hari kedua juga butir yang kedua. Namun demikian, bisa saja pada hari kedua burung ini tidak produksi, namun pada hari ketiganya tetap akan bertelur. Dan apabila butir yang kedua bertelur pada hari ketiga, maka sejak hari keempat sampai dengan 14 hari kemudian, burung indukan ini akan mengerami secara bergantian, baik untuk yang pejantannya dan maupun untuk yang betinanya. Dan ini kami ambilkan gambar untuk contoh daripada telur yang telah dirami kurang lebih ini sudah 1 minggu, dan warnanya memang agak kehitaman dan kelihatan bersih, artinya bahwa telur ini memang kalau nanti dirami terus maka akan menetas. Dan memang terkadang telur ini juga tidak menetas, bahkan terkadang juga si indukan tadi tidak mau mengerami, melainkan indukan tadi adalah bertelur kembali. Dan terkadang pula memang telurnya akan dibuang jatuh. Sebenarnya ketika masa mengerami selama 14 hari, kita biasanya ini
terkadang mengecek apakah telur yang dierami oleh induknya ini benar-benar telur yang memang ada embrionya atau bisa menetas. Dan terkadang memang seperti pada gambar dalam video ini, salah satu telurnya adalah tidak mau menetas karena mungkin tidak ada embrionya. Ini sebenarnya kita dalam episode yang lalu kita sudah terangkan bahwa untuk mengetahui bahwa telur ini dapat menetas ataupun tidak, ada embrionya ataupun tidak, bisa dilakukan dengan menerawang pada cahaya atau kita berikan senter dengan alat penerangan, atau juga bisa dengan cara dilimbang. Dan pada hari ke-14 atau hari ke-15 atau dengan melihat tanda-tanda, biasanya telur yang telah dirami ini sudah menetas. Salah satunya adalah cangkang daripada telur itu dibuang ke bawah, ataupun biasanya kalau memang telur itu telah ditetasi, maka untuk pejantan dan betinanya selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari ikut mengerami. Dan ini kita cek memang tidak 14 hari, tetapi ini usianya sudah kurang lebih 1 minggunya, jadi artinya 14 hari ditambah dengan 7 hari kemudian, dan ternyata memang sudah menetas. Ini merupakan bonus dalam bahasa peternakannya, karena memang indukannya adalah indukan biasa, hitam dengan hitam atau crossingannya atau bangkok crossingannya. Ternyata anaknya ini kelihatannya hitam dengan warna putihnya, dan alhamdulillah karena memang kita kemarin sudah menyilangkan yaitu hitam dengan hitam, namun keduanya adalah atau gennya adalah dari turunan putih. Maka pada tetasan hari ini ternyata memang bisa keluar hitam dengan putih, sekalipun indukannya adalah sama-sama berwarna hitam. Ketika telur ini sudah menetas, tergantung pada kita apakah mau dilakukan dengan sistem babysitternya melalui putar yang sudah ada dalam video sebelumnya, ataupun dibesarkan oleh indukannya langsung. Memang ada kelebihan dan kekurangannya dari sistem yang kita pakai, dan ini memang untuk melibit. Ini untuk saat ini kita biarkan sama indukannya, dan ini usianya kurang lebih 1 bulan 8 hari. Ini 1 bulan 8 hari memang seharusnya memang sudah dapat dipisahkan dari indukannya, dengan ciri-ciri yang paling sederhana dan mudah sobat adalah di bagian bawah paruhnya sudah tumbuh bulu-bulu kecilnya, atau dalam bahasa dunia peternakan biasanya keluar jenggotnya, artinya sudah dapat dipisahkan dari indukannya karena indukannya sudah mulai mengerami kembali. Dan ini salah satu contoh daripada ikan yang usianya kurang lebih tadi disebutkan adalah 1 bulan kurang lebih 7 harinya. Memang nanti akan kita pisahkan agar indukannya dapat produk kembali dengan tidak ada gangguan dari anaknya. Dan ini adalah salah satu daripada hasil yang telah kita pisahkan dari indukannya dengan usia kurang lebih 1 bulan lebih lah, biar benar-benar dewasa, artinya benar-benar
sudah bisa mandiri atau makan sendiri dan mampu. Dan setelah kita melakukan pemanenan pada piyik ikan ini, kita sudah pisahkan dari indukannya. Artinya kita tinggal menunggu daripada indukan yang telah piyik ikannya kita ambil yang sedang mengerami, dan itu artinya satu periode atau satu tahapan dari produk ini telah usai. Oke sob, dengan berakhirnya video tadi, Melibit ucapkan terima kasih, dan semoga saja video sharing daripada tentang burung perkutut ini semoga bermanfaat dan terhibur. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.